Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru STI Perbana Surabaya tahun 2020, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan kiprah STI Perbanas selama ini. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di STI Perbanas Surabaya. Selamat datang di kehidupan pendidikan di STI Perbanas Surabaya. Kita berharap Anda akan bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan di STI Perbanas Surabaya dan bisa menjadikan keberadaan di STI Perbanas bagian dari upaya Anda untuk mencapai cita-cita Anda semua. Para mahasiswa yang saya banggakan dan dibanggakan oleh Republik Indonesia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi tujuan penyampaian ini adalah memperkenalkan secara singkat penyelenggaraan pendidikan dan kiprah STI Perbanas selama ini. Ada 4 hal yang kami ingin sampaikan, yaitu perkenalkan kampus kita, yang kedua adalah desain kelulusan yang menunjukkan Anda itu nanti didesain untuk lulus dengan kualifikasi seperti apa. Yang kedua adalah, ketiga adalah visi misi dan karakter Perbanas. Ini adalah resep STI Perbanas selama ini untuk bisa mencapai capaian dari kampus STI Perbanas saat ini. Dan yang keempat adalah kiprah STI Perbanas selama ini. Saya ingin memperkenalkan kampus kita secara fisik. Ada 2 kampus di STI Perbanas, satu kampus Jalan Indah Semolo yang saat ini adalah untuk kegiatan belajar mengajar pada prodi manajemen dan magister manajemen, serta menjadi kantor pusat STI Perbanas Surabaya, juga organisasi mahasiswaan ada di kampus 1. Kampus 2 ini adalah maket dari kampus 2, ada di Wonorejo. Ini adalah ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Saat ini gedung A dan gedung B sudah berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan prodi S1 akuntansi dan diploma. Kampus C ini sedang dalam finishing. Insya Allah tahun ini sudah selesai dan kita bisa manfaatkan kalau nanti kita bisa lakukan secara offline. Ada 10 lantai yang saat ini sudah dalam proses penyelesaian. Yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan kampus kita, yaitu dalam kaitan dengan sejarahnya. STI Perbanas didirikan tahun 1970 sampai dengan hari ini, insya Allah kita akan bertransformasi menjadi universitas atau transformasi keempat. Di tahun 70 sampai tahun 82, bentuk perguruan tinggi kita adalah Akademi Ilmu Perbankan, memiliki program studi perbankan. Tahun 2083 sampai 84, itu kita memiliki prodi perbankan dan manajemen, sehingga menjadi Akademi Ilmu Perbankan dan Manajemen. Pada tahun 85, kita menjadi sekolah tinggi dengan menambah prodi akuntansi, dan terakhir 5 tahun terakhir itu kita memiliki ekonomi syariah. Dan insya Allah pada tahun 2020 ini kita akan bertransformasi menjadi universitas dengan tiga fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menaungi program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah. Yang kedua adalah program Fakultas Teknik dan Industri Kreatif yang menaungi teknik informasi, sistem informasi dan desain komunikasi visual, dan Fakultas Vokasi yang menaungi diploma manajemen dan diploma akuntansi. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa bertransformasi menjadi universitas atau transformasi keempat dari institusi STI Perbanas Surabaya. Berikutnya saya ingin menyampaikan yang kedua adalah desain kelulusan Anda.
Jadi Anda itu kira-kira nanti di Perbanas mau dijadikan seperti apa? Ya, secara sederhana seperti itu. Ya. Kita memiliki kesadaran bahwa untuk menjadikan Anda lulusan sesuai dengan desain kita adalah bahwa Anda semua adalah harapan keluarga, harapan bangsa, dan harapan negara. Anda semua adalah mutiara bagi keluarga Anda, mutiara bagi bangsa dan negara. Sehingga begitu pentingnya Anda di depan atau di depan ST Perbanas Surabaya. Yang kedua, bahwa ST Perbanas akan membantu Anda untuk bisa bermanfaat, yaitu bisa mendapat pekerjaan secepat-cepatnya setelah lulus. Saya ingin menggambarkan seperti apakah lulusan ST Perbanas. Fresh graduate, ya, fresh graduate. Jadi 6 bulan setelah lulus itu kira-kira akan seperti apa. Jadi Anda semua kita harapkan juga sama dengan kelas Anda, ada yang lalu bekerja menjadi karyawan di sebuah perusahaan, ya, khususnya bisnis, ya. Ada di perbankan, ada di manufaktur, ada di perdagangan, lalu ada di lembaga keuangan, dan jasa-jasa yang lain. Intinya, inilah gambaran tentang seperti apa Anda nanti masuk di ST Perbanas dan akan menjadi atau berprofesi di masa yang akan datang. Jadi lulusan yang bermanfaat itu adalah maksud didirikan ST Perbanas. Jadi ST Perbanas ini sangat tergantung kepada sejauh mana lulusannya bermanfaat, atau dalam bahasa sederhana adalah cepat mendapat pekerjaan atau wirausaha yang kinerja institusinya adalah berapa persen lulusan dapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Ya, 6 bulan. Lalu seperti apa kinerja dari ST Perbanas itu? Nah, saya ingin sampaikan, ini adalah grafik industri di mana lulusan bekerja, dan yang kedua adalah masa tunggu lulusan. Ya. Masa tunggu lulusan itu adalah saat lulus sampai dia mendapat pekerjaan pertama kali. Ya. Lulusan ST Perbanas paling banyak adalah di perbankan. Yang kedua adalah wirausaha. Jadi kita tahu bahwa wirausaha adalah termasuk bisnis yang menjadi tujuan dari ST Perbanas Surabaya. Selanjutnya adalah jasa perdagangan atau retail dan grosir, lalu jasa manufaktur, ya, dan terakhir adalah jasa pemerintahan. Ya, inilah sebaran alumni ST Perbanas Surabaya. Lalu masa tunggu lulusan atau masa dari kelulusan sampai dengan pekerjaan adalah yang mendapat pekerjaan kurang dari 3 bulan adalah 61%. 3 bulan sampai 6 bulan itu kita lihat ada 11%, ya, 11%. Lalu 6 sampai 8 bulan adalah 8%, 12 sampai 18 bulan 3%, selebihnya adalah lebih dari 6 bulan, 18 bulan. Dari sini kita ketahui bahwa 72% dari lulusan kita mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan. Pada tahun survei terakhir, itu adalah 75%, kurang dari 6 bulan di ST Perbanas Surabaya. Selanjutnya saya ingin sampaikan, ini adalah hasil evaluasi skill lulusan. Ya. Skill lulusan dalam bekerja, ini kita sebarkan angket, survei kepada lulusan, sejauh mana skill-skill ini ada di antara mereka. Apakah skill-skill ini masih rendah atau tinggi, dan sebagainya. Yaitu skill analysis ability, negotiation, adaptability, loyalty, integrity, English, ya, kemampuan bahasa Inggris, sejauh mana dia punya inisiatif, leadership-nya bagaimana, komunikasi skill-nya seperti apa, learning ability-nya bagaimana, research skill, critical thinking, computer skill, internet
skill yang sekarang kita sangat butuhkan, dan general knowledge. Kita lihat bahwa lulusan kita memiliki penguasaan berbagai skill pada tingkat yang tinggi. Ya, ini evaluasi yang kita lakukan pada tracer study terakhir. Tracer study adalah mengevaluasi lulusan 2 tahun terakhir. Itu selalu kita lakukan. Nah, ini adalah gambaran tentang lulusan kita. Kita sudah bicarakan tentang Perbanas dalam perspektif sejarah, dan yang kedua adalah seperti apa nanti kita kembangkan di STI Perbanas Surabaya. Nah, yang ketiga adalah saya ingin menyampaikan resep STI Perbanas selama ini. Jadi kira-kira kalau kita melakukan kegiatan dan capaian yang dilakukan STI Perbanas ini punya resep. Ya. Resepnya adalah tergambar dalam gambaran ini, ya, tergambar dalam gambaran ini, di mana ada visi misi yang kita lihat. Visi kita adalah menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global, yang kalau kita simplifikasikan, ada 3 kata yang melekat di dalamnya, yaitu terkemuka, unggul, dan global. Ya, terkemuka, unggul, dan global. Nah, komponen yang lain ini adalah yang putih dan kuning, ini adalah maksud dari berdirinya STI Perbanas. Jadi kalau di sini yang kuning ini adalah lulusan, itu artinya STI Perbanas ini maksudnya ingin menghasilkan lulusan, ya, yang bermanfaat bagi masyarakat pada bisnis dan perbankan. Jadi ini adalah sejauh mana persentase dari Anda nanti lulus lalu mendapat pekerjaan. Itu adalah maksud didirikan STI Perbanas. Sehingga hal terkait itu bukan sesuatu yang tidak penting, tapi sangat penting di STI Perbanas. Yang kedua adalah menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Itu terkait dengan visi kita. Yang penting bagi Anda adalah bagaimana visi kita itu menjadi jiwa Anda. Ya. Mahasiswa Perbanas, Sivitas Akademika STI Perbanas, dosen karyawan, alumni, dan sebagainya, itu mungkin punya baju yang sama dengan perguruan tinggi lain. Makanannya sama, HP yang sama, kegiatannya sama, hobi yang sama. Tapi yang membedakan dari jiwa para Sivitas Akademika STI Perbanas adalah keinginan untuk selalu terkemuka, unggul, dan global. Keinginan untuk selalu menghasilkan lulusan yang bermanfaat dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ini adalah jiwa dari Perbanasian di STI Perbanas Surabaya. Sehingga ini juga kita harapkan melekat pada jiwa Anda, yaitu tercermin pada keinginan untuk menjadi terkemuka, keinginan untuk menjadi unggul, keinginan menjadi global. Bagaimana makna itu kita cerminkan dalam diri kita? Jadi para mahasiswa STI Perbanas harus tahu bahwa Anda punya cita-cita terkemuka, punya cita-cita unggul, punya cita-cita global. Apa artinya terkemuka? Artinya Anda selalu berusaha menjadi juara. Selalu berusaha menjadi terdepan, selalu berusaha menjadi pelopor, selalu berusaha menjadi perintis, dan berusaha menjadi pendahulu. Ya, itulah visi keterkemukaan kita. Yang kedua adalah unggul, itu adalah atau excellent, ini adalah selalu berusaha menjadi berkualitas terbaik dan tertinggi dari apa yang bisa Anda lakukan. Jadi selalu Anda ingin menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda punya jiwa untuk menjadi berkualitas terbaik. Dan yang ketiga adalah global, itu artinya bahwa Anda selalu berusaha menjadi warga global. Menjadi orang yang tidak hanya berpandangan nasional, tetapi juga berpandangan global. Ingin kelak menjadi warga global yang baik. Nah, itu tadi adalah tentang resep STI Perbanas dalam
menyelenggarakan pendidikan tinggi. Yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang kiprah ST Perbanas Surabaya, yang lebih khusus adalah terkait dengan penghargaan kampus unggul, baik tingkat regional maupun nasional. Ini adalah capaian-capaian yang kita capai selama tahun 2008 sampai dengan saat ini. Kita lihat bahwa pada tahun 2008 kita menjadi 10 perguruan tinggi unggulan di Kopertis wilayah 7. Kopertis wilayah 7 adalah Jawa Timur. Lalu kita juga punya prestasi bidang penelitian dan tata kelola. 2009 kita juga mendapatkan hal yang sama. 2010 kita menjadi 5 PT perguruan tinggi unggulan, ya, prestasi tata kelola kemahasiswaan dan penelitian. Tahun 2011 itu ada aku ke-1, yaitu untuk sekolah tinggi atau non-universitas. Itu kita ST Perguruan menjadi nomor 1 dari perguruan tinggi dengan kategori non-universitas. Tahun 2012, tahun 2013 kita juga mendapatkan aku kedua. Tahun 2014 kita mendapatkan aku ketiga. Dan pada tahun 2015 kita mendapatkan akreditasi dari Dikti A untuk hampir semua program studi kita. Ya. Demikian juga pada tahun 2015 kita mendapatkan penghargaan aku keempat untuk sekolah tinggi dan penghargaan prestasi 4 bidang. Itu semua didasarkan pada semangat yang ada di visi kita untuk menjadi terkemuka, unggul, dan global. Dan pada tahun 2016 kita mendapatkan akreditasi institusi PTA, bukan hanya program studi, ya, bukan hanya jurusan manajemen, jurusan akuntansi, namun ST Perbanas mendapatkan akreditasi perguruan tinggi dengan kategori A, atau pertama sekolah tinggi mendapatkan akreditasi A di Indonesia. Kita juga mendapatkan di tingkat Kopertis, itu K3, itu adalah karena kita mendapatkan aku 3 kali berturut-turut, dan tentu saja kita mendapatkan penghargaan aku kelima tahun 2016. 2017 kita juga masih mendapatkan aku. 2018 pemerintah atau Dikti membuat rankingan perguruan tinggi dari yang terbaik sampai tanggal terendah dari 4.500 perguruan tinggi, dan ST Perbanas mendapatkan ranking 70 pada tahun 2018. Lalu tahun 2019 kita meningkat rankingnya menjadi 67 nasional, ya, dan kita mendapat penghargaan PT Asuh terbaik 2019. Jadi ST Perbanas ini selama 3 tahun terakhir mengasuh universitas di Indonesia, ya. Jadi pada tahun 2017 kita mengasuh, memberikan pendampingan kepada universitas-universitas yang membutuhkan hingga mereka mencapai kualitas tertentu, ya. Hingga tahun 2019, hingga atas dasar itu kita mendapat penghargaan PT Asuh terbaik pada tahun 2019 secara nasional. Nah, pada tahun ini kita pemerintah tidak melakukan perankingan, tetapi melakukan klasterisasi. Kita mendapat klasterisasi di klaster ketiga dan urutan 85 perguruan tinggi di Indonesia, dan kita mendapatkan klaster penelitian pada kategori mandiri. Sekali lagi bahwa kiprah atau capaian-capaian ini kita lakukan karena kita memiliki di dalam diri para sivitas akademik memiliki jiwa visi yang kita tadi sebutkan, ya, ingin menjadi perguruan tinggi yang bermanfaat, menghasilkan lulusan, ingin menghasilkan ilmu pengetahuan, dan ingin menjadi terkemuka, unggul, dan global. 4 hal itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah ST Perbanas sedang bertransformasi saat ini menjadi universitas. Insya Allah tahun ini mohon doa restunya agar kita bisa mendapat
izin untuk universitas. Yang kedua, jangan lupa bahwa Anda semua mahasiswa baru didesain untuk memiliki kualifikasi, kualitas pengetahuan dan skill seperti yang kami tunjukkan, yaitu punya kemampuan bidang bisnis termasuk perbankan. Dan yang ketiga, resep dari ST Perbanas dalam berkiprah secara regional dan nasional itu adalah karena kita memiliki jiwa semangat untuk selalu terkemuka, unggul dan global yang melekat pada visi ST Perbanas Surabaya. Dan yang keempat, saya ingin sampaikan bahwa prestasi atau capaian yang kita dapat dari tahun 2008 sampai tahun 2000 saat ini, itu semua adalah hasil semua pihak, termasuk Anda semua, dan kita harapkan bisa kita pertahankan dan perbaiki tujuan dari perguruan tinggi kita. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat datang di ST Perbanas. Terima kasih atas kehormatan menjadikan tempat bagi Anda untuk mengembangkan kemampuan dan skill Anda selama di ST Perbanas Surabaya. Mudah-mudahan Anda semua sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.